Hai, kita geser sedikit ya pembahasannya kali ini. Kita nggak akan bahas tentang TCG Pokemon, tapi aku akan bahas soal bukan manifesting juga sih. Gini deh, aku cerita aja ya. Kamu nanti nilai sendiri ini kira-kira apa gitu. Di tahun 2019 mungkin. Seingatku sih sebelum COVID ya. Seingatku sebelum COVID. Mungkin 2018 atau 2019. Aku kan masih aktif ngeblog sampai hari ini pun sebenarnya aku masih aktif ngeblog sampai video ini dibikin. Dan dulu komunitas blogger itu cukup banyak. Enggak cukup banyak juga sih, maksudnya orang-orang yang join di komunitas blogger tuh cukup banyak. Aku join di beberapa komunitas, salah satunya yang paling awet sekarang tuh adalah namanya Warung Blogger. Shout out to teman-teman Warung Blogger. Hai, apa kabar? Kalau kamu nonton video ini, nanti kita ketemu ya kapan-kapan ya. Bahkan sampai sekarang, tahun lalu, 2 tahun lalu kayaknya, waktu aku nonton konser Avenged Sevenfold tuh ketemu juga sama teman-teman yang dari Warung Blogger, karena memang kami seakrab itu gitu. Ketika di grup WA-nya dulu itu seakrab itu, kemudian kita jadi makin bonding, meskipun sebenarnya aku jaraknya cukup jauh sama mereka, tapi ada beberapa teman-teman yang memang bisa bisa frekuensinya sama lah bisa dibilang. Ada beberapa teman dan happy banget bisa bisa ketemu sama orang-orang itu gitu, karena aku berasa punya temen yang kemanapun aku pergi tuh ada gitu. Karena ada yang di Padang, ada yang di Jakarta. Di Jakarta udah pasti lah ya, banyak banget lah kalau teman-teman blogger di Jakarta. Di mana lagi ya, Semarang aku pernah ketemu. Al-Fatihah buat Erina, semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Temanku udah meninggal guys. Blogger juga, videonya pun masih ada di channel ini. Kamu cek aja beberapa tahun yang lalu aku pernah ke Semarang, aku pernah ngevlog sama dia. Masih ada videonya. Di Semarang aku pernah ketemu, Jakarta apalagi, Padang sih masih belum pernah ke Padang ya, tapi aku punya temen, aku tahu punya temen ada yang blogger juga di sana. Di mana lagi ya? Bandung ada nggak ya? Harusnya ada sih, tapi aku lupa aku pernah ketemu apa enggak. Bali, Bali aku kurang kurang ngeh. Kayaknya sih ada teman-teman di Bali. Makassar meskipun nggak blogger tapi ternyata dia penulis. Ada juga temanku di Makassar, tapi lagi-lagi nggak nemu waktunya untuk bisa ketemu. Biasanya kalau blogger itu ada jobnya lah, kayak ya semacam freelance lah bisa dibilang. Salah satu job yang paling aku ingat itu adalah ketika aku ikut campaign tentang cinta lingkungan, peduli lingkungan lah, blogger peduli lingkungan lah bisa dibilang kayak gitu konsepnya. Aku nggak akan sebut namanya ya. Aku ikut pertama kali itu yang season 1 lagi, aku bilangnya season 1 aja ya. Campaign tahun pertama itu tahun 2000 berapa gitu aku lupa. Jadi campaignnya tuh panjang banget, sekitar 10 bulan kalau nggak salah. Sepanjang tahun itu kami dapat uang, kami dapat ilmu di sana, kami dapat merchandise juga. Jadi komplit banget waktu itu. Waktu season 1 itu salah satu job yang paling enak menurutku, satisfying bisa dibilang. Jadi paket lengkap, uang dapet, merchandise dapet, ilmu juga dapet, teman-teman baru juga dapet gitu, komplit lah. Bayarannya oke. Season 2 bayarannya udah mulai nggak enak. Bukan nggak enak sih, kalau buat aku pribadi kurang cocok, tapi tetap aku ambil karena melihat di season 1 tuh oke banget, programnya oke, campaignnya aku suka gitu. Jadi season 2 aku ikut lagi. Di akhir season 2 kalau nggak salah dijanjiin, kayaknya sih aku membacanya adalah semua peserta itu akan diberangkatkan ke satu lokasi untuk dikumpulin sama-sama ikut dalam sebuah acara. Aku seingatku tuh kayak gitu. Wih, gue bilang asik nih. Akan ada lagi acara di mana aku bisa berangkat karena aku menulis di blog, kemudian ketemu sama teman-teman blogger lagi gitu. Happy banget. Dulu sebenarnya itu pertama kali aku dapet privilege untuk bisa berangkat, bukan berangkat, diberangkatin lebih tepatnya, diberangkatin dan dipulangin karena menulis. Itu adalah waktu aku ikut acara namanya Climate Blogger, itu 2015 atau 16 waktu aku pertama kali dapat kerja, sekitar itulah. Aku diberangkatin ke sana, ke Bogor waktu itu. Diberangkatin, dipulangin, naik Garuda lagi. Dulu Garuda tuh tiketnya masih ya bisa dibilang terjangkau lah. Meskipun
penerbangannya masih premium. Tapi diberangkatin naik Garuda tuh happy banget rasanya. Diberangkatin dan dipulanginnya Garuda. Keren. Keren banget, uangnya banyak, campaign-nya oke. Nggak dikasih duit, nggak apa-apa. Diberangkatin pakai Garuda, terus diinapin di hotel yang persis di seberangnya Istana Bogor tuh keren banget menurutku. Itu privilege yang mungkin nggak akan pernah aku dapat lagi lah. Sampai hari ini. Itu yang pertama kali aku dapat. Nah yang ini nggak mengenakan. Karena setelah season 2 tadi ya, dapat email dibilang akan diberangkatkan gitu. Oh oke. Seneng dong diberangkatin gitu ya. Mau dipakein pesawat apa kayak bodo amat. Yang penting diberangkatin gitu. Siapa yang nggak seneng dikasih tiket pulang pergi ya kan, gratis pula. Seneng dong. Aku coba bales, aku coba kasih data. Ternyata sampai deket tanggal acaranya nggak ada konfirmasi apa-apa, nggak ada dikasih balasan apa-apa. Curiga dong. Follow up lah saya pakai email itu. Kalau nggak salah pakai WO juga deh. Aku follow upnya. Ternyata dibalasnya adalah, oh maaf kak, kami salah, kakak nggak diundang. Sakit banget. Rasanya sakit banget. Patah hati, kecewa, marah juga ya kan. Kok aku diginiin ya gitu. Dikecewain gitu setelah apa yang aku kasih ke mereka. Ternyata ya bisa dibilang di PHP lah gitu ya kan. Ternyata gak jadi diberangkatin gitu. Kecewa banget. Sejak saat itu aku kayak semacam ya mengambil sumpah lah bisa dibilang. Setiap kali aku lewat bandara yang ada di kota ini, aku selalu bilang, aku bersumpah aku gak akan masuk bandara itu kalau gak dibayarin sama orang. Kalau nggak dijajanin sama orang, kalau nggak dikasih duit sama orang, gara-gara di PHP sama orang itu. Keselnya setengah mati itu. Bahkan kalau nggak salah aku sempat update status deh, bilang nggak usah ikut komunitas lah, kalau mau jalan-jalan pakai duit sendiri. Gue bilang kesel dan kecewa. Itu tahun 2000 sekian lah, 2010-an lah, 18 antara ini ya, 18 sampai 2000. Bertahun-tahun kemudian aku ikut komunitas Wikipedia, yang mana aku tetap aktif ngeblog, tapi komunitas blogernya udah vakum lah, nggak banyak lagi teman-teman yang aktif ngeblog. Mereka lebih memilih untuk jadi influencer, jadi tiktoker, jadi selebgram, karena mungkin menurut mereka gampang bikinnya, gampang ngelihat datanya juga, dan jobnya, duitnya memang ngarahnya ke sana. Jadi blog tuh udah mulai ditinggalkan. Cuman segelintir orang yang masih ngeblog sampai sekarang, yang aku tahu ya. Kecuali mereka mungkin nggak bilang-bilang gitu. Bahkan beberapa temanku udah meninggalkan blogger gitu. Setelah aku masuk ke komunitas Wikipedia, akhirnya aku bisa melaksanakan sumpah itu. Tapi gini, sebenarnya sumpah itu sempat aku langgar sendiri ya. Karena kalau nggak salah tuh aku berangkat ke Jakarta pakai duit sendiri. Itu pertama kalinya setelah bandara di sini tuh direnovasi dengan standar yang baru. Jadi beneran kayak bandara kayak zaman sekarang lah, yang gede, yang luas gitu. Nah, setelah aku join di Wikipedia, alhamdulillah dapat privilege untuk bisa berangkat ke lokasi-lokasi kegiatan mereka. Dibayarin tiket berangkat sama pulang, hotel ditanggung semuanya. Terus pelajarannya apa gitu ya kan? Pelajarannya adalah sabar. Semua akan jadi punya kita kalau emang beneran punya kita gitu. Kalau emang bukan punya kita, mau kita kejar sampai manapun, gak akan jadi milik kita rezekinya. Jadi menurutku mungkin aku harus dipatahin dulu hatinya biar bisa merasakan kepuasan batin yang bener-bener lega gitu ketika udah dapet apa yang sebenarnya yang punyaku gitu. Jadi ketika aku tahu bahwa aku diberangkatin sama Wiki untuk acara-acaranya mereka, meskipun bukan jalan-jalan ini ya guys,
Jadi beneran ada acara, aku datang ke sana, aku ikut acaranya, ya jalan-jalannya setelah acara pastinya ya kan. Aku nggak kabur. Jadi bener-bener setelah acara baru aku punya agenda sendiri. Seneng banget gitu. Nggak nyangka anak baru di komunitas bisa dapet privilege dan usahanya dihargai gitu untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Dan aku merasa sangat-sangat dihargai atas usahaku. Aku punya banyak temen juga di sana. Bukan berarti yang di blogger aku nggak dihargai, nggak kayak gitu ya. Tapi ini berdasarkan POV ku aja. Jadi aku merasa karena aku masih anak baru gitu ya, kayaknya sih masih belum pantas menurutku. Kayaknya sih masih belum pantas untuk bisa ikut berpartisipasi di acara-acaranya Wiki. Tapi Wiki menilainya lain gitu. Mereka punya pandangan lain, akhirnya ya aku bisa diikutin ke acaranya mereka. Kalau di blog ya, kalau udah jauh lah ya, tersinggung mungkin. Ada ketersinggungan dalam situ ya. Karena merasa, aku kan udah lama ngeblok, masa aku nggak dikasih ini sih gitu. Ada kayak gitunya juga kayaknya. Nah di Wiki tuh beda banget. Anak baru maupun anak lama semua dapat kesempatan yang sama. Asal memang kontribusinya sesuai sama yang mereka cari. Intinya sih sabar guys. Mungkin kamu sekarang merasa dunia mungkin gak adil gitu. Dunia mungkin gak berpihak ke kamu. Tapi bisa jadi dunia tuh sedang mempersiapkan sesuatu sama kamu. Buat kamu. Semesta tuh lagi merencanakan sesuatu yang ketika kamu udah siap menerimanya, ini gitu, dikasih. Kamu udah siap tuh. Gak apa-apa kecewa guys. Gak apa-apa marah, gak apa-apa kecewa, gak apa-apa nangis pun gak apa-apa sebenarnya. Di ini aja gitu, dilampiaskan aja. Tapi jangan berlebihan. Marahnya jangan berlebihan, kecewanya gak usah berlebihan, nangisnya ya sekedar ini aja, mengeluarkan emosi gitu. Emosi gak bagus juga ditahan-tahan ya kan. Keluarin aja. Tapi ya secukupnya lah. Kalau kamu berlebihan ngeluarinnya, ya nanti nggak baik juga efeknya buat kamu gitu. Apalagi di lingkungan sekitar kamu. Jangan berlebihan intinya. Kalau mau melampiaskan emosi ya silahkan. Kalau aku ya itu tadi, emosinya adalah melampiaskan emosinya dengan update status. Udahlah nggak usah ikut-ikutan komunitas, bisa aja berangkat sendiri, pakai payung sendiri gitu. Itu tuh melampiaskan emosi sebenarnya. Ya kalau menurutku pelajaran yang bisa diambil, sabar, gak apa-apa untuk melampiaskan emosi asal gak berlebihan. Siapkan diri untuk bisa menerima kabar baik selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Komen tanggapan kamu tentang video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.